Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketemu lagi dengan saya di video kedua. Di video kedua ini saya akan menjelaskan pertama bagaimana cara bagaimana cara Anda bekerja sama dengan travel saya. Akhirnya travel saya atau usaha travel umroh ini menjadi wasilah kita lunas hutang, punya rumah dan punya mobil, dan yang paling penting Anda bisa umroh setiap tahun. Nah, yang kedua di video ini saya akan menjelaskan bagaimana nanti Anda bisa menjadi pengusaha travel umroh yang sukses. Walaupun Anda sekarang belum pernah umroh, walaupun Anda bukan ustadz, walaupun Anda belum ada pengalaman berangkat umroh, nanti semuanya akan saya jelaskan melalui video ini, bagaimana cara menasik, memberangkatkan jamaah, closing jamaah dan sebagainya. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal di video saya yang pertama ya teman-teman ya, 9 tahun yang lalu hidup saya hampir sama dengan Anda, terlilit hutang, tidak punya rumah, tidak punya mobil, bingung bagaimana, saya pribadi bingung bagaimana cara saya bisa merubah hidup, dan alhamdulillah 9 tahun yang lalu saya ketemu pola bagaimana memulai usaha travel umroh tanpa modal, tanpa resiko, dan hasilnya nyata. 3-6 bulan kita bisa lunas hutang, punya rumah dan punya mobil, dan yang paling penting Anda bisa umroh setiap tahun ya. Nah, sebagai bentuk syukur saya sampaikan kepada Anda, mudah-mudahan Anda yang mendengarkan video ini juga akan mendapatkan hal yang sama dengan saya, yaitu bisa umroh, bisa lunas hutang, bisa punya rumah, dan yang paling penting Anda bisa umroh setiap tahun. Nah, tentu teman-teman ketika kita punya niat ya, kita pengen lunas hutang, kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil, tentu itu sudah niat yang baik. Tapi selama ini kenapa tidak terwujud, atau bahasanya tuh, bahasa kerennya, kenapa selama ini hidup kita jalan di tempat, gini-gini aja, nggak punya rumah, belum pernah umroh. Kenapa? Mungkin selama ini kita cuma berdoa tapi belum ketemu caranya, belum ketemu usahanya. Mau usaha batu bara nggak ada modalnya, mau usaha ini nggak ada modalnya. Nah, mungkin inilah jawaban dari doa Anda, bahwa Allah pengen menjawab doa Anda. Mungkin inilah jadi salah satu langkah awal bagaimana Anda nanti ke depannya bisa punya rumah dan punya mobil, ya, bisa umroh, bisa lunas hutang dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu teman-teman, kita nggak bisa doa aja, harus ada usahanya. Nah, oleh karena itu saya pengen mengajak Anda, pengen merangkul Anda, ayo mulai hari ini jalankan usaha travel umroh. Coba Anda lihat orang-orang yang jalankan usaha travel umroh di luar sana, baik ownernya, baik public figure itu macam-macam tipenya, ada ustadz, ada alim ulama, ada artis, ada pejabat, ada tuan guru yang mereka jalankan usaha travel umroh atau mencari jamaah atau ownernya. Coba lihat hidup mereka bisa punya rumah, mereka bisa lunas hutang, mereka bisa punya mobil, dan yang paling penting mereka bisa umroh setiap tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, masa kita nggak mau seperti mereka? Nah, kalau kita mau, ya caranya adalah kita jalankan usaha travel umroh. Nah, jalankan usaha travel umroh yang ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama adalah Anda bikin PT sendiri. Anda bikin PT sendiri, Anda sewa kantor sendiri. Ya, ini alhamdulillah ini kantor saya ya di Jalan Komplek Sriwijaya Residen Banjarmasin. Ya, Anda sewa seperti ini atau Anda beli seperti saya seperti ini. Anda siapkan modal lah kurang lebih 500 sampai 1 miliar, tentu dengan risiko yang sangat besar. Nah, kalau cara yang pertama Anda nggak bisa, gampang. Cara yang kedua, ini yang saya temukan 9 tahun yang lalu, yaitu adalah memulai usaha travel umroh tanpa modal. Yaitu bagaimana caranya? Anda bekerja sama dengan travel saya ya. Cara bekerja sama dengan travel saya sangat simple. Ya, sangat simple. Ada dua cara yang saya berikan alternatif kepada Anda untuk memulai usaha travel umroh mulai hari ini ya. Yang pertama, oh ya, saya lupa, mohon maaf. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara memulai usaha travel umroh, saya akan menjelaskan 4 alasan kenapa Anda harus jalankan usaha travel umroh mulai hari ini. Yang pertama, bisnisnya gampang dijual. Kenapa saya bilang gampang dijual? Karena semua orang mau umroh. Jangankan orang lain, Anda yang mendengarkan video ini, kalau saya tanya, Anda mau nggak umroh? Pasti jawaban Anda mau ya. Jadi bisnis umroh tuh asiknya kenapa? Nggak susah dijual, karena semua orang mau. Nah, yang kedua alasannya kenapa Anda harus mulai jalankan usaha travel umroh, profit atau keuntungannya gede ya. Anda bisa dapat untung 1 juta sampai 2.500.000 per jamaah. Bayangkan kalau misalnya Anda putuskan hari ini jadi agen, 1 bulan Anda closing 4 jamaah, maka Anda dapat komisi berapa? 2,5 juta kali 4, 10 juta. Kalau Anda closing 10, 25 juta ya. Itulah asiknya bisnis travel umroh teman-teman ya.
Bahkan kita tuh jarang closing satu orang, pasti closingnya suami istri, berarti kita closing dua jamaah. Jadi kita misalnya hari ini jadi agen, kita putuskan kita silaturahim ke rumah teman kita, tetangga kita closing suami istri, ya suaminya daftar sama kita, terus diajak istrinya, maka kita dapat komisi berapa? 2.500.000 kali 2. Bahkan Anda bisa dapat umroh gratis ya kalau Anda tidak mengambil komisinya. Jadi komisinya gede teman-teman. Nah yang ketiga teman-teman, ini yang paling penting teman-teman. Kenapa teman-teman harus jalankan usaha travel umroh mulai dari hari ini ya? Yang pertama, Anda punya keluarga dan punya teman. Kalau Anda tidak tawarin umroh dengan Anda, maka mereka akan daftar umroh dengan travel lain. Itu yang paling penting teman-teman. Coba kita lihat lah, mohon maaf saya sebut ya, contoh kayak Agib, Ustadz Yusuf Mansur, public figure seperti Dude Herlino, Tengku Wisnu ya, itu rata-rata mereka punya travel umroh. Kenapa? Karena kalau mereka nggak punya travel umroh, maka nanti jamaah mereka, komunitas mereka daftar ke travel lain yang untung. Kan daripada keluarga Anda, teman Anda dapat umroh dengan travel lain, kan lebih baik dapatnya sama Anda. Kan lumayan itu komisi untuk bayar hutang, punya rumah, punya mobil, daripada orang lain yang dapat untungnya, orang lain yang umrohnya, orang lain yang punya rumah, orang lain yang punya mobil. Kita masih pusing terus masalah ekonomi, sedangkan yang berangkat itu adalah keluarga kita, sedangkan yang berangkat itu adalah teman kita. Kan lebih baik kita yang datang ke mereka nawarin umroh gitu. Jadi sayang nomor 3 ini kalau Anda tidak jalankan usaha travel umroh. Karena apa? Nanti keluarga dan teman Anda diajak orang lain. Nah yang keempat, amal jariah. Kita mengajak orang untuk ibadah. Tentu ketika kita datang ke rumah teman kita tawarin umroh, mereka berangkat umroh, insya Allah kita akan dapat pahala umroh. Karena dalam agama Islam, ketika kebaikan itu disampaikan dan orang itu melakukan kebaikan tersebut, maka kita akan dapatkan pahala yang sama. Nah itulah teman-teman 4 alasan kenapa travel umroh tambah hari bukan tambah sedikit, tapi tambah banyak. Coba Anda lihat di kota Anda, coba Anda lihat di kampung Anda, travel umroh itu bukan tambah sedikit, tambah banyak. Itu apa tandanya? Cirinya apa? Cirinya bisnis itu menjanjikan dan profitnya gede gitu loh teman-teman. Nah makanya mulai hari ini, mulai detik ini, Anda harus menjalankan usaha travel umroh gitu loh. Deklarasi kepada teman, deklarasi kepada keluarga, promosi di media sosial. Kita nggak tahu rezeki dari mana, siapa tahu setelah Anda putuskan jadi agen hari ini, Anda upload di media sosial Anda upload di Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, ada yang closing misalnya 4 jamaah, lumayan dapat komisi 10 juta, bisa bayar hutang gitu ya. Itu yang namanya berikhtiar supaya hutangnya lunas, nggak bisa doa aja gitu ya. Nah ayo teman-teman ya, putuskan mulai hari ini Anda jalankan usaha travel umroh. Nah tadi bagaimana cara memulai usaha travel umroh sudah saya jelaskan ya, ada 2 cara. Yang pertama, Anda bikin travel sendiri, PT sendiri ya, siapkan modal lah 500 sampai 1 miliar. Tapi kalau Anda nggak siap, jangan yang pakai modal besar ya, yaitu dengan sistem kerjasama dengan travel yang sudah jalan. Nah dalam hal ini saya menawarkan, ayo kerjasama dengan travel saya. Nah kenapa Anda harus kerjasama dengan travel saya? Karena travel saya memiliki kelebihan ya. Pertama, kantornya jelas di Triwijaya Residen ya, Banjarmasin. Ini saya di kantor ya. Disinilah saya melakukan operasional, pemberangkatan administrasi jamaah dan sebagainya. Yang kedua, kita legalitas lengkap di bawah naungan PT Nur Asifah Berkah, legalitas lengkap. Yang ketiga, alumni jamaah sudah ribuan. Anda tinggal ketik di YouTube, di media sosial, jamaah Nabatur atau jamaah umroh Semudah Senyum, itu sudah muncul ratusan bahkan mungkin ribuan sejak 2018 kami jalankan usaha travel umroh ini ya. Habis itu kita memiliki yang namanya harga bersahabat dengan fasilitas yang dekat. Contoh, kita paket ekonomis pun hotelnya itu paling cuma 70 meter turun dari hotel langsung ke Masjidil Haram ya. Jadi walaupun paket ekonomis hotelnya masih dekat 70 meteran, tidak seperti travel yang pada umumnya ya, ekonomis hotelnya jauh-jauh ya, tapi karena jamaah nggak pernah berangkat, ditaruh hotel yang jauh, dikira jamaah yang memang harganya seperti itu. Ternyata salah besar ya. Jadi umroh itu paketnya di tempat kita walaupun ekonomis, harganya ekonomis, tapi fasilitasnya tetap oke. Dan yang paling penting teman-teman ya, yang tidak di semua travel ada, yaitu aman. Kita nawarin konsep berangkat dulu baru bayar ya. Berangkat dulu baru bayar ini mungkin salah satunya cuma ada di travel kami ya. Kalau di travel lain bayar dulu baru berangkat ya. Kenapa saya bikin konsep seperti ini? Supaya jamaah mendaftar ke tempat kita, ke travel kita itu aman. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan haknya baru dia bayar. Nah itulah kelebihan travel saya teman-teman ya.
Nah, sekarang bagaimana kerjasama dengan travel saya? Saya kasih dua solusi kepada Anda untuk memulai bekerja sama dengan travel saya. Yang pertama, Anda menjadi marketing. Ya, menjadi marketing, Anda cukup bayar 250.000 biaya administrasi. Anda sudah terdaftar sebagai seorang marketing. Nanti Anda akan mendapatkan hak sebagai seorang marketing. Apa? Nanti Anda dibina, diajarin bagaimana cara promosi, bagaimana cara closing jamaah, bagaimana cara menguasai produk umroh. Jadi walaupun Anda belum pernah umroh, nggak jadi masalah ya. Nanti semuanya diajarin. Jadi yang pertama, kalau Anda jadi marketing, hak Anda apa? Akan dibina ya. Makanya tadi bayar biaya trainingnya sekali seumur hidup itu cuma 250.000. Apalah arti 250.000? Bawa ke KFC, bawa ke mall, bawa nonton habis juga. Lebih baik uang 250.000-nya dijadikan modal usaha ya. Nah, ketika Anda menjadi seorang marketing, Anda sudah bisa promosi, Anda closing jamaah, apa yang Anda dapatkan? Anda akan mendapatkan 1 juta rupiah per jamaah. Bayangkan teman-teman, Anda tidak perlu nyetok tiket, Anda tidak perlu nyetok hotel, Anda tidak perlu sewa kantor, Anda tinggal promosi di media sosial Anda. Itu pun bahannya nanti di grup WhatsApp kita kasih share. Jadi kita bikin media promosi, video promosi, flyer, brosur dan sebagainya, kita sediakan semua. Anda tinggal copy paste. Siapa tahu ada rezeki Anda putuskan hari ini jadi marketing, Anda closing 3 jamaah, berarti bulan ini Anda bisa mendapatkan rezeki berapa? 3 juta. Bisa untuk bayar cicilan, bisa untuk bayar hutang dan lain-lain, daripada berdiam diri di rumah mengeluh terus menyalahkan keadaan. Gak bakalan merubah hidup ya. Nah, itu yang pertama, jadi marketing 250.000 membayar hak usaha atau administrasi ya. Nah, Pak Ari, saya pengen umrohnya gratis, saya pengen komisi lebih gede, ada nggak solusinya? Ada teman-teman. Itu silakan Anda daftar jadi agen ya. Jadi marketing sama agen sama-sama punya ID. Nanti bisa login di web kita, bisa input jamaah, enter jamaah, isi datanya, di enter, berhasil, pembayaran selesai ya, atau nanti di DP dan sebagainya, maka komisi 1 juta keluar. Nah, kalau Anda jadi agen, bayarnya biaya administrasinya 2.500.000 1 kali seumur hidup. Nah, kalau apa bedanya marketing sama agen? Kalau marketing kerjaannya cuma cari jamaah. Kalau agen dia boleh cari jamaah, boleh juga mereferensikan hak usaha kita. Artinya si agen ini kalau punya teman yang terlilit utang, punya teman yang belum punya rumah, arahkan ke kantor kami, arahkan ke travel kami untuk bekerja sama. Ketika mereka memutuskan jadi marketing, ketika mereka memutuskan jadi agen, nanti ada dapat ujrah bonus penjualan, yaitu Anda kalau sebagai agen dapat komisi. Apa haknya? Kalau marketing tadi kan komisi 1 juta per jamaah, cuma tugas marketing cuma cari jamaah gitu ya. Nah, kalau agen kerjaannya ada 3, cari jamaah sama mencari mitra. Nah, kalau agen dia cari jamaah, berarti dia dapat komisi 2.500.000 per jamaah. Nah, hebatnya agen ini, dia bisa memilih 2.500.000 atau dia pilih 1 poin. Nah, jadi kalau dia ambil 2.500.000-nya, 1 poinnya hilang. Kalau dia ambil 1 poin, berarti komisinya 2,5 juta hilang. Jadi kalau agen closing jamaah, dia dapat berapa? 2.500.000 per jamaah. Bayangkan kalau closing 10 jamaah, kita nggak tahu. Jangan dibayarkan 10 jamaah atau 10 kepala keluarga. Saya pernah melihat beberapa agen saya, dia closing 1 keluarga, itu langsung closing 8, ada yang closing 4. Kenapa? Karena dia closing suaminya aja, ternyata suaminya ngajak istrinya, ngajak anaknya 2, ngajak mertua ya 2, ngajak orang tua 2, sudah 8 totalnya. 8 kali 2,5 juta berapa teman-teman komisinya? Banyak gitu ya. Makanya bisnis umroh itu sangat menjanjikan. Semua orang menjalankan usaha travel umroh, artis, pejabat, public figure ya, mohon maaf, alim ulama, ustadz, itu punya travel umroh karena travel umroh murni bisnis gitu loh, dan profitnya lumayan besar ya, daripada orang lain, daripada daftar nama kita daftar sama travel lain, daftar sama orang lain yang untung ya. Jadi kalau Anda sebagai agen closing jamaah berapa tadi komisinya? 2.500.000 per jamaah atau 1 poin. Nah, poinnya untuk apa Mas Hari? Nah, ini kami bantu siapa atau teman-teman mau umroh atau mau mengumrohkan orang tua atau mau umrohkan siapa ya, dikumpulkan sampai 8 poin, maka Anda mendapatkan 1 tiket umroh gratis ya. Tidak ada batas waktunya, cuma 1 musim umroh Anda kumpulkan nih. Contoh nih, Anda putuskan jadi agen hari ini, bulan ini Anda closing 2 jamaah, Anda nggak ngambil komisi, berarti poin Anda 2. Bulan depan nggak ada closing, ternyata 3 bulan lagi baru Anda ada closing lagi jamaah 2, berarti poin Anda sudah berapa? 2 tambah 2 berarti poin Anda 4 ya. Nah, itu diakumulasi dalam satu musim umroh.
dalam satu musim umroh terkumpul sampai 8 poin, maka Anda bisa klaim menjadi umroh gratis. Tapi Anda belum bisa berangkat sebelum Anda jadi jamaah. Bagaimana cara jadi jamaah? DP 5 juta. Jadi cara umroh di travel kita, kalau nggak punya uang, cara umroh dengan travel kita, kalau punya uang bayar, nggak punya uang bagaimana? DP 5 juta, cari 8 poin, atau 8 poin dulu nggak apa-apa, baru DP 5 juta. Jadi 5 juta DP-nya ini boleh di depan, boleh di akhir. Kami mempermudah, semudah senyum ya. Makanya kami bikin komunitas umroh semudah senyum, teman-teman ya. Nah, yang dasarnya lagi teman-teman ya, itu tidak ada batasnya. Jadi kalau Anda closing 16 berarti Anda dapat 2. Anda closing 24 berarti Anda dapat 3. Pokoknya kelipatan 8 dan seterusnya. Nah, itu sebagai agen. Nah, hebatnya agen lagi teman-teman, dia bisa mereferensikan agen lagi. Contoh nih, saya sebagai agen, ternyata saya punya teman Pak Udin. Pak Udin ini lagi terlilit utang. Nah, saya ajak beliau ke travel kita. Ketika beliau daftar jadi marketing, beliau dapat 100.000. Ketika beliau daftar jadi agen, beliau dapat saya dapat 1 juta. Jadi agen itu kalau closing jamaah dapatnya berapa? 2.500.000 atau 1 poin. Agen closing marketing dapat 100.000, agen closing agen dapat 1 juta. Jadi di bisnis travel umroh bersama WSS Travel, umroh semudah senyum bersama PT Nur Asifa Berkah, itu luar biasa teman-teman, karena kita bisa main di 2 lini. Orang yang berduit kita tawarin umroh, orang yang banyak hutang, tidak punya rumah, tidak punya mobil, jangan tawarin umroh, tapi tawarin usaha travel umroh. Om, tante, mas, bro, pian, mau nggak nih lunas hutang, mau nggak punya rumah, mau nggak punya mobil? Katanya mau. Nah, sudah ada nggak usahanya? Nah, kita komunikasi, dan itu semua nanti diajarin bagaimana cara promosi, bagaimana cara presentasi, semuanya diajarin. Tinggal Anda mau belajar atau enggak. Makanya di tempat kami ini tidak penting mau Anda pengalamannya ada, mau nggak ada pengalaman, mau ibu rumah tangga, mau PNS, mau karyawan, nggak penting. Semuanya mulai dari nol. Semuanya harus belajar. Nanti diajarin semuanya, bagaimana cara menasik, bagaimana cara berangkat umroh dan sebagainya ya. Anda yang mendengarkan video ini mungkin Anda di luar kota, nggak ada kantornya. Mas Ari, saya orang Balikpapan. Mas Ari, saya orang Aceh. Mas Ari, saya orang Pekanbaru. Kantornya nggak ada di sini. Bagaimana nanti? Semuanya nanti ada teknisnya teman-teman, diajarin. Karena kita semua berangkat umrohnya dari Jakarta. Kalau nggak dari Jakarta, dari Surabaya. Jadi Anda yang dari Balikpapan ya ke Surabaya, Anda yang dari Aceh itu ke Medan ya. Anda nanti berangkatnya dari Medan. Anda yang dari Bandung, Bogor itu berangkatnya dari Jakarta. Saya dari Banjarmasin, walaupun kantornya di Banjarmasin, tetap aja berangkatnya dari Jakarta. Pokoknya semuanya nanti diajarin bagaimana cara kita menghandle jamaah dari kota kita. Jadi walaupun di kota kita nggak ada kantornya, nggak jadi masalah. Nanti kami ajarin caranya gitu ya. Pokoknya nanti bagaimana caranya jamaah dari kota kita ke bandara di tempat Anda, mungkin di Balikpapan atau di Tarakan atau di Surabaya atau di Pekanbaru, itu nanti dibantu bagaimana bisanya terkumpul di Jakarta. Nah, itu teman-teman, jadi semuanya tuh akan dibantu ya. Pokoknya di tempat kami ini nggak penting mau Anda bisa atau enggak, itu nggak penting. Yang penting Anda mau nggak lunas hutang, Anda mau nggak umroh, Anda mau nggak punya rumah, punya mobil. Kalau Anda mau, ayo kita belajar sama-sama bertahap. Di awal mungkin Anda pasti bingung, ragu bagaimana cara memulai, wajar, manusiawi, duniawi ya, manusiawi. Orang tuh di awal pasti nggak bisa gitu. Teman-teman, terakhir dari saya, 70% teman-teman saya yang bekerja sama dengan saya, yang sekarang sudah bisa lunas hutang, punya rumah, punya mobil, yang bisa umroh setiap tahun, itu rata-rata 70% mereka juga di awalnya sama dengan Anda, ragu, nggak percaya, bisa nggak ya. Bahkan yang luar biasanya, kondisi keuangan mereka juga bingung pada saat itu, bahkan mereka pun nggak punya uang ya. 70% teman-teman saya yang sudah berhasil di bisnis ini, di bisnis travel umroh, yang sudah bisa, saya ulang tadi ya, yang sudah bisa umroh dan hutang, punya rumah, itu di awalnya juga nggak punya uang. Jadi 70% kondisi mereka boro-boro untuk daftar jadi agen, untuk makan aja, untuk hidup aja kadang bingung mereka pada saat itu. Tapi mereka benar-benar mau berubah, benar-benar pengen sukses, sudah bosan hidup seperti ini, sudah bosan naik motor, sudah bosan hidup pusing terus masalah ekonomi. Saya tanya, mau nggak berubah? Kata mereka mau. Tapi Pak Ari, saya nggak punya uang untuk daftar jadi agen. Saya bilang, masalah itu tidak akan pernah selesai kalau kita cuma terus fokus terhadap masalah. Maksudnya gimana Mas Ari? Oke, hari ini Anda nggak punya uang 2.500.000, terus Anda mundur, tidak berani memulai usaha. Kapan hidup kita berubah? Ya,
Itu teman-teman yang pengen saya sampaikan terakhir. Banyak orang di luar sana ya, saya sudah menjalankan komunitas ini 9 tahun ya. Ada teman saya dari 9 tahun yang lalu saya tawarin jadi agen atau berikhtiar melalui usaha travel umroh, dia tolak dengan alasan tidak punya uang. Sampai sekarang hidupnya masih tidak punya uang, masih nyewa rumah, masih naik motor. Kenapa dia tidak berubah? Padahal sudah 9 tahun berjalan. Gubernur ganti, presiden ganti. Kenapa hidupnya tidak pernah berubah? 9 tahun yang lalu masih terlilit utang. Sekarang masih terlilit utang. Kenapa? Karena dia nggak ada ikhtiarnya. Bekerja pun gajinya habis sebulan habis gaji. Bagaimana caranya bayar hutang? Bagaimana caranya punya mobil? Bagaimana caranya berumrah? Sedangkan gajinya aja habis sebulan habis gaji ya. Dunia ini adil ya. Makan lombok ya nggak mungkin hasilnya manis, pasti pedes gitu ya. Makan lombok tapi doanya mudahan manis, nggak mungkin lah, pasti pedes gitu loh teman-teman. Walaupun kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Teman saya teman-teman 9 tahun yang lalu saya tawarin jadi agen, ditolak dengan alasan tidak punya uang. Sampai sekarang hidupnya masih sakit masalah ekonomi. Tapi ada beberapa teman saya tawarin sistem keagenan, dan dia sama tidak punya uang, tapi dia fokus terhadap solusi, dia cari solusinya, dia tanya sama saya solusinya bagaimana. Nanti saya jelaskan bagaimana cara solusinya. Jadi teman saya tadi yang nggak punya uang cari solusinya, akhirnya sekarang apa? Dia sudah umroh, dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil. Kenapa dia bisa berubah? Bukan sebuah kebetulan, tapi 9 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, agen-agen saya yang sekarang sudah bisa umroh, sudah bisa punya mobil, sudah bisa lunas hutang. Itu awalnya apa? Mereka mengambil sebuah keputusan untuk mendaftar jadi agen. Walaupun 70% yang daftar jadi agen sama saya yang sudah sukses, itu 70% nggak punya uang. Tapi kenapa mereka bisa daftar jadi agen? Karena ada solusinya bagaimana cara Anda jadi agen ya. Solusi yang pertama, kalau jadi marketing nggak usah saya jelaskan dah solusinya. Masa 250.000 Anda nggak bisa jadi seorang marketing? Kalau 250.000 Anda nggak bisa, berarti Anda hari ini memang sakit banget kondisi ekonominya. Berarti Anda harus bangkit, Anda harus berdiri supaya Anda kedepannya punya uang ya. Nah, saya akan cuma menjelaskan bagaimana cara Anda jadi agen. Yang pertama, seorang pengusaha itu berani berkorban. Seorang pengusaha itu harus berani berinvestasi. Maksudnya apa Mas Ari? Kalau Anda nggak punya uang 2.500.000 di kantong Anda atau di dompet Anda lihat kiri kanan Anda, siapa tahu ada yang bisa dijual. Mungkin ada TV, mungkin ada cincin nikah, mungkin ada AC atau kulkas, terserah deh, dijual aja dulu sebagai modal usaha daftar jadi agen. Kenapa harus dijual Mas Ari? Ya, pengusaha itu harus berani dulu berkorban. Nggak apa-apa dijual asalkan dipakai untuk modal usaha. Jangan, contoh mohon maaf, mesin cuci istri dijual untuk beli handphone, padahal sudah punya handphone, itu bunuh diri gitu ya. Buat ngapain gitu ya. Tapi kalau mesin cuci dijual untuk dijadikan modal usaha, itu betul. Kenapa? Karena dari usaha ini nanti akan menghasilkan profit berikutnya. Akhirnya bisa beli mesin cuci yang baru gitu. Bahkan hidup bisa berubah gitu ya. Contoh mesin cuci dijual, nggak apa-apa jual aja dulu. Biar aja istri cuci tangan dulu gitu ya. Pakai tangan dulu gitu ya. Tapi nanti bismillah belajar benar-benar komitmen ya. Habis itu nanti kami ajarin mau belajar cara promosi dan sebagainya. Siapa tahu Anda putuskan jadi agen hari ini 2.500.000, besok Anda closing 3 jamaah. Berarti apa? Anda dapat 2.500.000 kali 3. Pertama sudah kembali modal, plus dapat profit berapa? 5 juta. Kan bisa beli mesin cuci baru. Bahkan sudah mendapatkan usaha, bisa menjadi langkah untuk bisa umroh, lunas hutang, punya rumah dan punya mobil ya. Oke, kita bahas yang kedua. Mas Ari, saya nggak punya yang bisa dijual ya. TV nggak ada, kulkas nggak ada, mesin cuci nggak ada, ya rumah masih nyewa gitu ya. Itu berarti Anda sakit banget barangnya. Anda memang berarti kondisi sangat parah, ibaratnya kanker itu sudah stadium 4 parah gitu ya. Jadi Anda harus memang benar-benar bangkit untuk berdiri mencari solusi. Kenapa? Bayangkan sudah nggak punya uang, tabungan, plus nggak punya apa yang bisa dijual, berarti kan itu kondisinya parah banget gitu. Berarti ada masalah dalam selama ini gitu ya. Supaya ini berubah ke depannya Anda harus berubah. Nggak bisa teman-teman ya. Nah, nggak punya uang, terus nggak punya barang yang bisa dijual. Solusi yang kedua adalah di dompet kita nggak ada uang 2,5 juta, tapi di dompet paman kita, di dompet sahabat kita, di dompet teman kita itu ada uangnya. Maksudnya apa? Pinjam. Dalam agama Islam boleh minjam, asalkan jangan berbunga. Bahkan saya pernah dengar cerita Rasulullah pun berdagang itu minjam. Minjam dalam arti gini, beliau berdagang menjual barang ke kota yang satu, ke kota yang lain, itu barang diambil beliau, belum dibayar. Artinya itu kan ngutang.
ya kan, dibawa dulu baru dipromosikan. Nah, ngutangnya bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama, jangan sampai ngutang di pinjol yang ada online, yang ada bunga-bunganya, nggak boleh karena riba. Pinjamlah ke teman Anda yang dekat, ngomong dengan apa adanya. Ini dilakukan oleh agen-agen saya yang nggak punya uang dan berhasil, ya. Mereka ngomong ke teman, ke paman, ke sepupu, ke saudara. Mereka ngomong apa adanya. Bro, tante, paman, Ari nggak punya pekerjaan, Ari pengen berubah, Ari pengen umroh. Nah, ini kebetulan paman Ari pengen memulai usaha travel umroh, tapi harus modal 2.500.000 supaya mendapatkan kemitraan, supaya bonusnya gede 2.500.000. Nah, jadi Ari pamannya butuh modal 2.500.000. Ari datang ke rumah pian pamannya hari ini bukan minta uang, tapi Ari minta tolong, Ari pinjam uang 2.500.000. Kalau paman nggak bisa, silakan paman mau bantunya berapa. Coba bayangkan teman-teman, masa kita nggak ketemu 5 orang yang mau minjamin 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 5 orang berapa? 2.500.000. Daftar kita jadi agen, kerja benar-benar, promosi benar-benar, ya nanti kami ajarin semua caranya, ya siapa tahu 1 bulan Anda sudah closing satu jamaah, berarti Anda bisa bayar hutang. Anda closing 3 agen, komisinya sejuta, berarti dapat komisi 3 juta juga bisa bayar hutang gitu teman-teman. Bahkan ada beberapa agen saya melakukan ini, dia pinjam ke 5 temannya. Ternyata dari 5 temannya ini ada yang daftar jadi jamaah karena temannya nanya, travel mana gitu ya, daftar kerjasama dengan travel mana? Oh, kerjasama dengan travel Umroh Samudra Senyum bersama PT Nur Ashifa Berkah. Amannya, konsepnya mantap, berangkat dulu baru bayar. Hotelnya dekat, harga bersahabat dan sebagainya. Oh, kalau kayak gitu paman daftar deh sama saya gitu loh. Kalau paman mau umroh daftar sama Ari gitu. Akhirnya daftar. Akhirnya dapat komisi teman-teman. Dan itu terjadi teman-teman banyak gitu lah. Tapi ada juga orang yang ditawarin jadi agen, ditawarin jadi marketing, ditolak. Ada juga yang namanya hukum sunnatullah, nggak mungkin semuanya kaya, nggak mungkin juga semuanya miskin, ya kan? Nggak mungkin semuanya naik motor, nggak mungkin semuanya naik mobil. Akan ada terjadi namanya hukum sunnatullah, ada yang menerima, ada yang menolak. Kita cuma fokus terhadap orang yang mau menerima, gitu ya. Yang menolak itu adalah sebuah keputusan dan itu benar, tapi bisa jadi frekuensi apa? Efeknya apa? Hidup tidak pernah berubah. Yang menerima belum tentu berhasil, tapi ada kemungkinan dia bisa berhasil. Kalau saya sih lebih memilih ada kemungkinan bisa berhasil daripada tidak pernah melakukan apapun. Nah, itulah teman-teman sekilas mengenai konsep bagaimana cara kerjasama, ya, bagaimana cara memulai. Intinya semuanya nanti diajarin. Sekali lagi, Anda yang mendengarkan video ini, walaupun Anda bukan di kota Banjarmasin, Anda di Balikpapan, di Papua, di Makassar, di Pekanbaru, di Medan, nggak jadi masalah. Walaupun nggak ada kantornya, nanti kami ajarin bagaimana cara Anda bisa memproses jamaah walaupun di tempat Anda nggak ada kantor. Yang penting Anda punya handphone, ya. Yang penting nanti di tempat Anda, di kota Anda ada yang namanya mesin scan paspor, itu semuanya nanti intinya diajarin deh. Kalau saya jelaskan melalui video ini terlalu panjang nanti. Pokoknya nanti ada sesi bagaimana ketika Anda daftar jadi marketing, Anda daftar jadi agen, langkah awal kami masukkan Anda ke grup WhatsApp, ya. Di grup WhatsApp itu nanti akan diajarin semua, bahkan kita nanti ada training secara online di Zoom meeting atau di YouTube dan sebagainya, ya. Yang kedua, kita nanti ada training offline. Nah, semuanya intinya diajarin teman-teman. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cuma ingin berbagi dari konsep inilah saya 9 tahun yang lalu saya bisa berhasil, saya bisa lunas utang, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Nah, ini saya share kepada Anda sebagai bentuk syukur saya, ya. Sudah 9 tahun saya share program ini kepada teman-teman. Ya, alhamdulillah ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima saya rangkul, saya ajarin, saya bantu sampai sukses. Yang menolak nggak apa-apa, belum rezeki saya, belum rezekinya dia. Saya doakan mudah-mudahan yang menolak nanti kedepannya dapat jalan untuk sukses. Tapi rata-rata teman-teman saya yang menolak sampai sekarang belum ketemu usaha, sampai sekarang hidupnya masih kesulitan ekonomi. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih jelasnya Anda bisa tanyakan informasi bagaimana teknis dan sebagainya kepada agen-agen WSS terdekat yang ada di kota Anda atau kenalan Anda. Anda bisa tanya sama mereka. Kalau Anda kurang jelas juga, silakan follow media sosial kami @WSS Travel. Di situ ada promosi-promosi, atau ada pertanyaan, silakan DM atau WA saya. Oh ya, silakan WA saya teman-teman, nanti bagaimana caranya dan sebagainya. Intinya tanya semua teman-teman, semuanya ada tahap-tahapnya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.